Ya, kali ini gue mau bahas preview match perdana di Liga Inggris yang akan dimulai pada hari Sabtu ini. Tapi sebelum itu gue mau bahas satu topik yang menarik, yaitu soal Dewangga. Nah, jadi pacarnya si Dewangga curhat di Instagram story-nya. Dia bilang di situ kalau Dewangga itu selingkuh sama cewek lain, dia dapat bukti dari teman-teman dekatnya. Nah, dia juga bilang di situ kalau si Dewangga ini minum-minum di klub malam dan juga nyari cewek LC di karaokean, cari cewek. Nah, kalau untuk cuma sebatas minum dan cari cewek di karaokean, pacarnya ini masih bisa nerima. Dia bilang seperti itu. Tapi kalau sudah menyimpang, sudah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dia nggak bisa menerima. Makanya hubungan mereka selesai sejak 1 bulan yang lalu. Nah, gue gak mau bahas lebih dalam soal hubungan asmara mereka seperti apa, tapi yang jelas gue mau membahas soal perilakunya Dewangga seperti demikian. Tentunya sangat merugikan buat dia dan juga buat orang lain, karena status dia itu adalah pemain nasional. Dia harus bisa menjaga dirinya sendiri. Kalau dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri seperti apa, dia sendiri akan kehilangan masa depannya. Jangan sampai nasib dia seperti teman-temannya yang sebelumnya, yang hampir mirip seperti dia kasusnya, karirnya itu meredup karena tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi kembali lagi, usianya masih muda, namanya juga anak muda, masih menggebu-gebu, masih kurang bisa mengontrol diri, jadi masih ada waktu lah buat berubah. Nah, semoga Dewangga bisa belajar dari kasus ini untuk bisa berubah menjadi jauh lebih positif lah, terutama menjaga dirinya sendiri. Selain itu, ada juga video yang memperlihatkan bahwa Dewangga makan nasi padang di pinggir jalan. Nah, kalau untuk yang satu ini sudah menjadi hal yang biasa lah buat pemain-pemain kita kalau mereka melakukan hal seperti itu, karena pada saat mereka di tim nasional, mereka itu dikontrol ketat. Ada aturan-aturannya, mereka itu dibatasi pergerakannya. Tapi ketika dilepas ke klubnya masing-masing, ada kelonggaran yang diberikan kepada pemain-pemain ini, sehingga ya manusiawi, mereka juga manusia, mereka pasti melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan di tim nasional. Tapi untuk yang satu ini masih bisa diterima lah, karena mereka juga manusia, Dewangga juga manusia, bukan hanya dia aja kok, banyak kok pemain-pemain lain di luar sana yang seperti itu. Tapi ya, gue sih berharap semoga dia bisa lebih bisa menjaga dirinya lah, agar tidak merugikan orang lain, tim nasional, dan dirinya sendiri. Karena gue melihat dia itu punya kapasitas sebenarnya untuk bermain di luar negeri. Gue suka dia punya visi bermain, dia punya fisik yang bagus juga. Gue suka lah cara bermain dia. Sangat disayangkan kalau misalnya karirnya itu meredup hanya karena dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Seperti itu. Terus ke topik utama, yaitu preview pertandingan match perdana Liga Inggris, di mana gue mulai dulu dari Crystal Palace lawan Arsenal ya. Arsenal dengan pemain baru yang dipunya, ada Gapsus, Zinchenko, terus Vieira juga. Gak ada alasan buat Arteta untuk tidak bisa mendapatkan 3 poin di laga perdana ini, bermain tandang ya. Dan gue nggak ngelihat Crystal Palace bisa menyulitkan Arsenal. Harusnya di atas kertas senormalnya Arsenal bisa menang di match ini. Hopefully. Kita lihat Arteta bisa apa. Lalu ada Fulham lawan Liverpool. Liverpool baru aja menang Community Shield. Nunes sudah membuka keran golnya, tentunya sudah menyuntik kepercayaan diri untuk bisa kedepannya bisa mencetak gol dan menjadi mesin gol tentunya. Jota juga baru perpanjang kontrak di Liverpool, dan tentunya suasana Liverpool sekarang lagi positif-positifnya. Jadi gue bilang Liverpool bakal menang atas Fulham. Gue nggak ngelihat Fulham bisa berbuat banyak, walaupun mereka baru promosi dan membeli beberapa pemain yang kelas menengah lah ya. Harusnya Liverpool bisa menang dengan Klopp ya.
Lalu yang menarik itu ada Everton lawan Chelsea. Nah, Everton di bawah Lampard selamat dari degradasi di musim lalu dan mengincar beberapa pemain untuk musim ini. Baru sedikit yang resmi, masih ada beberapa lama yang mereka incar. Sementara Chelsea di bawah Tuchel bilang tim ini tidak akan bisa siap untuk bertarung di kompetisi dengan kualitas seperti ini. Dia merendahkan kualitas squad yang dia punya. Padahal kalau dari nama-nama yang tersaji, pemainnya Chelsea itu bagus-bagus. Apalagi mereka baru dapat Koulibaly dan juga Sterling di depan. Jadi terkesan Tuchel ingin cuci tangan dulu. Kalau seandainya Chelsea di liga jelek, ya dia udah bilang tim ini nggak bisa bersaing. Jadi sebenarnya sebagai pelatih kepala nggak boleh seperti itu. Sebagai pelatih kepala harus bisa mempertanggungjawabkan target tugas yang dia emban di klub tersebut. Apalagi mereka punya pemilik baru si Todd Boehly, dan mereka sebentar lagi akan mendapatkan Cucurella, sudah 80% fix resmi ke sana. Jadi kalau gue melihat dari sejauh ini, Chelsea apakah bisa menang? Gue bilang bisa saja menang asalkan Tuchel bisa menurunkan ego dia lah. Ego dia terlalu tinggi, dia terlalu keras orangnya. Kalau memang masih keras dengan memaksa pemain-pemain yang dia punya bermain sesuai dengan 3-4-3, dia tidak bisa menyesuaikan strateginya dengan pemain yang dia punya, Chelsea pasti akan terseok-seok di depan. Dan gak ada alasan buat dia untuk Chelsea tidak bisa meraih gelar di musim ini dengan skuad yang dia punya, dengan dana yang dikeluarkan oleh Chelsea. Ya, seperti itu. Jadi untuk ini ya kita lihat seperti apalah jalannya pertandingan dan hasilnya. Lalu di match lain ada MU yang melawan Brighton di hari Minggu. Nah, ini yang paling menarik untuk disimak sebenarnya. Permainan perdana di bawah Erik ten Hag seperti apa. Kalau pada saat friendly match sudah kelihatan bermain high pressing, sirkulasi bola cepat, pass and move-nya jelas. Dan sekarang Liga sudah mulai konsistensi. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemain-pemain MU ini bisa konsisten di bawah Erik ten Hag? Apalagi ada Ronaldo di sana yang tidak nyaman di sana, dan juga ten Hag sepertinya tidak suka dengan sikapnya Ronaldo yang langsung pergi begitu saja meninggalkan stadion sebelum pertandingan usai di laga persahabatan terakhir kali. Nah, Brighton di sisi yang lain kehilangan beberapa pemain kunci mereka yang di musim lalu mereka bermain cukup baik di bawah Graham Potter jadi pelatihnya, yaitu Bissouma, lalu ada si Østigard, dan Cucurella juga nggak dibawa di skuadnya karena sedang menjalani tahap negosiasi untuk segera pergi ke Chelsea. Nah, kalau gue bilang MU punya peluang untuk bisa menang di laga perdana ini karena mereka sedang dalam aura positif untuk membangun tim ini menjadi tim yang disegani kembali. Sementara Brighton yang kehilangan beberapa pemain kunci, gue bilang ya akan terasa lah kerugiannya seperti apa. Walaupun pelatihnya si Potter, gue lihat dia menjadi pelatih Inggris yang bermain atraktif di musim lalu dan menghibur lah kalau gue lihat dia megang Brighton di musim lalu. So gue bilang MU harusnya menang ya, apalagi mereka main di kandang sendiri. Dan untuk penentuan nasib Ronaldo juga bisa dilihat di match ini, karena Martial tidak bisa bermain karena dia mengalami cedera ringan di hamstringnya. Apakah Ronaldo akan jadi starter atau bahkan tidak dibawa oleh Ten Hag di tim ini? Itu yang menjadi concern di pertandingan ini. Jadi gue sangat penasaran dengan pertandingan ini. Untuk prediksi skor gue nggak bisa tebak karena gue bukan dukun. Gue cuma bisa menyampaikan seperti apa nanti peluang dari tim yang bertanding. Dan kemungkinan besar di hari Minggu nanti gue akan melakukan live commentary match MU ini, karena gue di musim ini sangat menyoroti MU di bawah Ten Hag yang baru masuk dan dengan beberapa pemain barunya yang juga baru gabung seperti itu. Dan di match terakhir ada West Ham lawan City.
ya West Ham juga sedang beberapa kali incer pemain, dan mereka baru dapat satu striker dari Italia, Gianluca Scamacca dari Sassuolo, harga 50 juta euro, dan usianya masih muda. Gua apresiasi lah dia mau keluar dari Serie A untuk main di Inggris. Tapi apakah dia bisa langsung unjuk gigi di Inggris? Gak mungkin dia seorang diri buat menggendong tim kan. Apalagi dia posisinya striker, harus membutuhkan supply dari lini tengah. Sementara City yang kalah dari Liverpool di match kemarin, kesulitan keluar dari pressingnya Liverpool, dan lini tengahnya mandek. Apalagi Haaland yang terlihat kurang bisa adaptasi cepat seperti Nunes. Praktis harus bisa membuktikan lah secepatnya, kalau memang dia ingin bisa cepat nyetel dengan sistemnya Pep. Apalagi Pep menerapkan sistem dengan ruang bermain di tengah dan pemain depan. Jadi gue bilang harusnya City bisa menang di match ini, walaupun mereka tandang ya. Dan apakah Haaland bisa mencetak gol atau menjadi superhero di sini, gue nggak bisa menjamin itu. Tapi secara kualitas pemain tentunya dia masih bisa punya waktu untuk bisa menunjukkan hal tersebut. So itu aja sih kalau menurut gue. Dan sedikit lagi tadi ke Everton ya, yang lawan Chelsea itu pun menarik disimak ya. Selain MU, Everton kehilangan Richarlison yang udah cabut. Mereka juga ya nggak punya striker lah, Calvert-Lewin juga cedera. Jadi ya harusnya Chelsea bisa menang kemarin tadi ya. Oke, that's it. Itu aja dulu. Thanks for watching.